Oke, baik, saya ulangi kembali ya. Jadi hari ini saya akan memberikan materi ya tentang aplikasi biochar pada lahan pertanian. Nah, ini ada dua saya kemarin berikan. Yang satu adalah biochar pada jagung ya, yang satunya lagi biochar pada tanaman cabai. Oke, nah saya mulai dulu. Untuk yang tanaman cabai, sudah terlihat ya PowerPoint-nya? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya? Baik. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Ya Oke. Pak. Ya. Jadi ini adalah pertama contoh aplikasi biochar pada tanaman cabai. Ya. Untuk pengantar kan sudah saya sampaikan kemarin ya, biochar itu pentingnya di mana, bahwa dia adalah bahan organik yang mampu bertahan lama di dalam tanah ya, sehingga efeknya untuk jangka panjang untuk perbaikan sifat fisik tanah maupun sifat kimia dan biologi tanah itu akan mampu bertahan lama. Kemarin kan ada yang bertanya juga kemarin, Pak, sepertinya biochar itu efeknya positif sekali, apa tidak ada efek negatifnya? Di jawaban kemarin sudah saya sampaikan ya, bahwa sebenarnya ada efek negatif dari biochar itu tadi. Bahwa jika kita mengaplikasikan biochar pada tanah yang tidak subur, ya, tanpa ini, mohon maaf, saya mute dulu ya semuanya. Oke, ya. Ya. Nomor baru dekat Ampung Lio kan? Sebentar ya, saya mute dulu semua ya supaya jelas. Oke. Nah, saya sampaikan kemarin bahwa efek negatif dari biochar ini adalah jika diberikan pada tanah yang tidak subur ya dan tanpa ada bahan organik atau pupuk, itu justru akan menyebabkan unsur haranya tadi digunakan oleh mikroorganisme sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Nah, sehingga pada tanah-tanah yang kurang subur, mengaplikasikan biochar harus disertai dengan bahan organik atau pupuk lain. Jadi tidak bisa hanya biochar saja. Nah, itu adalah salah satu hal atau peringatan yang memang harus dipahami bagi kita yang ingin mengaplikasikan biochar untuk lahan pertanian. Nah, biochar kemarin saya sampaikan juga ya, ada kita lihat dari penyimpan karbon bisa, dari salah satu bukan pengganti ya, penambah unsur hara juga bisa, dan juga sebagai untuk meningkatkan pH tanah. Nah, ini beberapa ya, yang contoh yang ada yang biochar yang digunakan untuk tanaman padi, ada untuk tanaman ubi kayu, tanaman jagung, dan tanaman kacang-kacangan ya, ini sudah banyak contohnya. Nah, untuk khusus dalam contoh kali ini adalah mengaplikasikan biochar untuk tanaman sayur-sayuran ya, yaitu adalah lombok, cili itu lombok ya, cabai, maaf. Lombok kalau orang Jawa bilang, mohon maaf. Oke. Nah, ini adalah penelitian lapangan ya, percobaan lapangan ya yang dilakukan di tahun 2015 ya. Jadi biochar ini sudah diberikan pada lahan tersebut di tahun 2011. Jadi sudah 4 tahun sejak biochar ini diberikan ke dalam tanah. Nah, kita akan melihat sebenarnya dari penelitian ini, apakah setelah 4 tahun ya, biochar ini masih memberikan efek positif bagi tanah dan bagi tanaman. Sehingga hipotesanya adalah kalau biochar-nya tadi sudah hilang, otomatis tanaman yang ada biochar atau tidak ada biochar pasti pertumbuhannya sama. Jelas ya sampai sini ya, hipotesa nolnya adalah seperti itu. Bagaimana? Jelas Pak. Oke ya. Jadi hipotesa nolnya adalah di tahun 2011 itu kita kasih biochar, terus 4 tahun kemudian di tahun 2015 kita mau melihat, nah, apakah tanah yang ada biochar tadi masih subur tidak atau masih mampu memberikan pertumbuhan tanaman yang baik atau tidak. Nah, ini adalah settingan percobaannya.
Jadi kita punya dua lahan, ya. Lahan pertama itu adalah tanah yang mendapatkan biochar 4 tahun yang lalu, ya. Jadi tahun 2011 dapat biochar. Sebentar, saya kasih pointer. Ya. Jadi ini adalah tanah yang 2011 mendapatkan biochar, ya, plus biochar. Sementara tanah yang kedua, maaf ini terbalik ya, saya terbalik sebentar. Oke, saya terbalik. Jadi yang bawah ini adalah yang dengan biochar, ya. Yang atas itu yang tanpa biochar. Nah, kita mau melihat sekarang bagaimana. Nah, di sini tadi saya sampaikan karena tanahnya kurang subur, maka harus ada penambahan bahan organik lain. Di sini ditambahkan dalam bentuk pupuk Korea dan juga dalam bentuk pupuk kandang. Farm yard manure itu adalah pupuk kandang. Nah, kita mau melihat sekarang nanti efeknya biochar ini. Baik, ya. Di sini ya, bisa kita lihat di sini ya, bahwa yang sebelah kanan, yang B, ini adalah tanah yang ada biochar-nya. Jadi dia mendapatkan biochar tahun 2011. Sementara yang sebelah kiri itu adalah tanpa biochar, minus biochar. Oke, sekilas saudara lihat pertumbuhannya bagaimana? Lebih bagus yang tanpa biochar atau yang dengan biochar? Halo? Lebih bagus yang dengan ada pemberian biochar, Pak. Ya, oke. Terlihat ya, di sini jelas ya, terlihat yang sebelah kanan dengan biochar dia tumbuh lebih bagus. Nah, kita lihat sekarang. Iya, Pak. Kita lihat datanya. Nah, ini adalah tinggi tanaman. Plant height itu adalah tinggi tanaman. Nah, setelah 3 bulan, yang mendapatkan biochar tingginya mencapai 55 cm. Sementara yang tanpa biochar tingginya hanya mencapai 48 cm. Ya. Jumlah batangnya, jumlah batang pada tanaman cabai ini yang mendapatkan biochar dia 8 cabang atau bahkan ada yang 9 ya, nilai rata-rata. Yang tanpa biochar hanya 5 atau sampai 6 batang. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata yang mendapatkan biochar bahkan sesudah 4 tahun dari diberikan biochar masih memberikan pertumbuhan yang baik pada tanaman cabai. Oke, selanjutnya. Nah, ketika kita melihat interaksinya ini ya, ternyata pemberian biochar dan pupuk tadi, baik itu urea maupun pupuk kandang ya, kita lihat di gambar yang paling kanan sini ya, ternyata yang ada biochar yang warna hijau ya, itu ketika diberi pupuk kandang dia pertumbuhannya lebih bagus dibandingkan yang tanpa biochar. Demikian juga dengan yang ada ureanya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata ya, yang warna hijau ini ya, ternyata yang dengan biochar itu pertumbuhannya lebih baik walau dengan kombinasi pupuk urea maupun dengan pupuk kandang. Nah, itu untuk pertumbuhan tanamannya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat di sini adalah komponen dari hasilnya. Nah, di sini kita lihat bahwa yang mendapatkan pupuk kontrol kita lihat dulu ya, kontrol 0 ya, 0 di sini. Yang tanpa biochar ya, berat bobot 10 cabai ya, itu 45,5. Sementara yang mendapatkan biochar tanpa pupuk dia sampai 86,7. Artinya apa? Berarti artinya cabai yang di biochar ini lebih gemuk-gemuk daripada cabai yang tanpa biochar.
10 cabai beratnya hanya 45 gram, 10 cabai yang mendapatkan biochar beratnya sampai 86 gram. Berarti memang lebih tinggi hasil yang dengan biochar. Kalau kita lihat sekarang di dua ini ya, yang mendapatkan pupuk nitrogen dan pupuk kandang, hasilnya sama juga. Yang tanpa biochar hanya sekitar 80 sampai 89 gram per 10 butir. Padahal yang mendapatkan biochar antara 90 sampai 120. Berarti memang kesimpulannya ini di sini ya, ketika tidak ada pupuk atau bahkan dengan pupuk tunggal, tanah yang mendapatkan biochar ini masih memberikan pertumbuhan yang lebih baik. Sehingga di sini kita bisa mengindikasikan, ya, menyimpulkan sederhana bahwa tanah yang ada biochar tadi masih menyimpan banyak unsur hara selama 4 tahun tadi, dari 2001 sampai 2015, itu unsur haranya itu masih banyak disimpan oleh biochar. Sehingga pertumbuhannya itu lebih bagus dan hasilnya juga lebih bagus. Nah, ini tadi yang kita lihat tadi ya. Jadi yang ini ya, sebelah sini ya, yang ini adalah kontrol tanpa biochar, ini yang dengan biochar. Yang di sini biochar saja, yang di sini biochar dengan pupuk nitrogen. Ternyata lebih besar-besar kan ya biocharnya dengan pupuk nitrogen dibandingkan dengan kontrol maupun kontrol dengan biochar. Nah, di sini didapatkan bahwa hasil tertinggi, jadi hasil tertingginya itu ya, itu adalah didapatkan ya pada perlakuan biochar ditambahkan kombinasi pupuk nitrogen dan pupuk kandang. Oke, sampai sini jelas ya? Halo, bagaimana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita melihat, kalau ini tadi hasilnya, ya, ini hasilnya. Sekarang kita mau melihat. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang kita mau lihat bagaimana dengan sifat tanahnya. Setelah kita mengetahui bahwa pertumbuhan dan hasil tanaman cabai itu lebih bagus di yang biochar, sekarang kita lihat jenis tanahnya. Nah, ini sangat kontras sekali. Lihat ya, yang tanpa biochar, bahan organiknya ya itu hanya berkisar antara 0,95%. Ya. Jadi sebelum percobaan itu 0,91, setelah percobaan itu 0,95. Jadi sangat sedikit sekali perbedaannya yang tanpa biochar. Dengan ada biochar ya, sebelum percobaan itu 2,15. Setelah percobaan ternyata masih tinggi juga di atas 2%. Kita lihat sekarang nitrogennya. Nitrogennya bagaimana? Di sini 0,09, sini 0,1. Oke. Kalau ternyata yang kontrol biochar itu tidak terlalu banyak kandungan nitrogennya ternyata, karena tidak berbeda jauh dengan yang tanpa biochar. Ya. Tetapi begitu diberikan pupuk, ya, yang tanpa biochar hanya 0,10 dan 0,11, ya, yang dengan biochar 2 kali lipat sampai 0,20 kandungan nitrogen tanahnya. Nah, berarti apa? Yang mempunyai biochar ini mampu menahan unsur hara lebih baik dibandingkan tanah yang tanpa biochar. Nah, di sini kita melihatnya di situ. Terus, apakah benar seperti itu? Nah, kita lihat dengan CEC. CEC ini adalah KTK. Ada yang masih ingat KTK adalah kapasitas tukar kation. Yaitu adalah kemampuan tanah di dalam menahan unsur hara. Sekali lagi kita lihat ternyata tanah yang mendapatkan biochar ini jauh lebih tinggi ya dibandingkan tanah yang tanpa biochar. Ini hanya sekitar 10 sampai 11, di sini bahkan sampai 16, dari 14 sampai 16. Nah, sehingga di sini dikatakan ya poin yang bawah KTK tanah secara signifikansi lebih tinggi ya, secara signifikan itu lebih tinggi pada perlakuan biochar, menunjukkan bahwa tanah tersebut memiliki kemampuan untuk menahan
unsur hara lebih baik dibandingkan tanah yang tanpa biochar. Jadi kesimpulannya ya tadi sudah disampaikan bahwa ternyata pertumbuhan dan hasil tanaman cabai itu lebih bagus ya, lebih tinggi pada tanah yang mendapatkan biochar ya dibandingkan tanah yang tanpa biochar. Hasil tertinggi ya didapatkan pada perlakuan tanah yang mendapatkan biochar dengan kombinasi pupuk nitrogen dan pupuk kandang. Dan yang terakhir ya, bahan organik pada tanah yang mendapatkan biochar ini tetap tinggi bahkan setelah 4 tahun dari aplikasi pertamanya dari biochar ini. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa biochar ini mampu bertahan lama ya di dalam tanah, secara buktinya sudah ada. Mengapa dia mampu bertahan lama di dalam tanah? Minggu lalu saya jelaskan karena biochar memiliki sifat fisik aromatik yang dia tahan terhadap proses dekomposisi. Baik, untuk paper pertama ini ada yang mau ditanyakan? Yo, silakan. Ada yang mau bertanya untuk paper pertama? Halo? Ya, halo. Apa penyampaiannya tadi tersampaikan atau terputus tadi? Pas, Pak. Ya, yang lain bagaimana? Apakah Sampaikan, Pak. Kenapa? Maaf. Ya, yang lain bagaimana? Apakah penyampaiannya tadi sudah jelas apa terputus-putus tadi? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau bertanya siapa? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya ke paper yang kedua. Ya. Ya, Pak. Oke. Sekarang paper yang kedua ya. Ini kita mau melihat sama juga biochar juga ya. Tapi kita lihat pada tanaman jagung. Kalau tadi tanaman cabai ya. Sekarang kita lihat tanaman jagung. Nah, ini lebih menarik lagi ya, karena kita menggunakan 3 jenis tanah, yaitu sebentar ya, saya lihat, yaitu adalah tanah yang asam atau acid, tanah yang netral, dan tanah yang basa kalkasius. Jadi ini pH-nya kurang dari 7, netral itu adalah kurang lebih 7, kalau basa berarti lebih dari 7. Nah ini ya, dengan biocharnya diaplikasikan pada dosis 10 ton per hektar. Nah, di sini. Oke, dosisnya 10 ton per hektar. Nah, di sini ya, ini biochar menarik juga karena kita punya 2 jenis biochar ya, yaitu adalah biochar yang diperkaya oleh amonia dan satu lagi biochar yang diperkaya oleh nitrat. Jadi kalau di paper yang pertama tadi itu biocharnya hanya biochar saja, yang ini ditambahkan amonia. Jadi kita bisa menambahkan amonia di biochar dan juga kita bisa menambahkan nitrat di biochar. Biocharnya dibuat dari kotoran ayam dan bonggol jagung. Ya. Ini biocharnya dibuat dari kotoran ayam sama bonggol jagung. Nah, kita lihat sekarang ya. Nah, di sini ya, pada tanah asam ya,
tanah yang asam, ya, itu ternyata biochar yang diperkaya amonia ini ya, itu menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat di yang 75 hari setelah tanam ya, ini 75 DAP, ini adalah 75 hari setelah tanam, kita lihat di sini. Yang tanpa biochar, tanaman jagungnya hanya sampai 60 cm. Yang mendapatkan biochar kotoran ayam lebih tinggi, bahkan sampai 75 ya. Tetapi tertinggi di sini adalah biochar yang mendapatkan yang tanaman yang mendapatkan biochar kotoran ayam ditambah amonia. Demikian juga untuk yang di sini ya, ini tertinggi juga, yaitu biochar dari bonggol jagung yang ditambahkan amonia. Nah ini tinggi tanamannya yang paling tinggi di sini dibandingkan yang lain. Nah di tanah yang pH netral ternyata sama juga di sini. Biochar kotoran ayam dengan amonia dan biochar biochar bonggol jagung dengan amonia juga memiliki tinggi tanaman yang paling tinggi. Nah, kita lihat sekarang di tanah basah ternyata juga sama. Biochar yang diperkaya amonia ya itu menunjukkan pertumbuhan yang tertinggi dibandingkan biochar yang lain. Nah, di sini ya dari penelitian sebelumnya disampaikan bahwa ternyata nitrogen ya yang diberikan dalam bentuk amonia ini lebih mudah diserap oleh tanaman. Jadi kata kuncinya di sini adalah solubility. Solubility itu adalah ketelarutan ya. Jadi dia itu mudah diserap oleh tanaman dibandingkan yang nitrat. Jadi biochar ini kalau kita perkaya, jadi pada saat membuat biochar itu kita campurkan dengan amonia, itu dapat meningkatkan kandungan nitrogen di dalam biochar dan dapat diserap oleh tanaman. Nah, itu yang hasil pertama. Itu dari pertumbuhan. Sekarang kita lihat. Tadi kan yang tinggi amonia ya, kita lihat yang amonia di sini ya. Ternyata ini adalah persen dari bonggol jagung ya. Ternyata yang produktif kita lihat di sini yang diberikan biochar dengan amonia ini juga tinggi juga. Pada tanah basah dia 91,6 ya. Kemudian di tanah asam dia juga tinggi 83 di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat antara biochar yang dibuat dari pupuk kandang ayam dibandingkan dengan biochar dari bonggol jagung, ternyata yang kotoran ayam ini lebih tinggi hasilnya dibandingkan yang dari bonggol jagung. Minggu lalu saya sampaikan, ada di pertanyaan juga ya, kenapa biochar yang dibuat dari sisa-sisa hewan itu lebih tinggi kandungan unsur haranya? Karena memang secara alaminya, secara intrinsik, unsur hara di pupuk kandang itu lebih bagus daripada yang pupuk hijau atau kompos. Nah, itu menyebabkan kandungan unsur haranya lebih tinggi. Oke, ya. Di sini sama juga ini adalah bobot jagungnya ya. Itu kita lihat di sini yang mendapatkan biochar plus amonia lebih tinggi juga ternyata hasilnya. Oke. Sama ya. Di sini tanah yang asam, ini tadi tanah asam, ini tanah netral ya. Sama juga di sini tinggi ya. Kemudian di tanah basah ini lebih lagi kita lihat perbedaan sangat kontras. Oke. Nah, sehingga ya secara umum ya biochar yang dibuat dari pupuk kandang itu menunjukkan pertumbuhan dan hasil yang lebih baik dibandingkan biochar yang dibuat dari bonggol jagung. Dan ini disebabkan karena kandungan unsur P ya, fosfor itu lebih tinggi pada biochar yang dari pupuk kandang.
Ini juga dilaporkan pada penelitian lain ya. Kalau saudara-saudara nanti ada waktu, silahkan melihat publikasinya ini. Judulnya adalah Predicting Phosphorus Bioavailability from High Ash Biochar. Silahkan. Nah, kemudian di sini hasil yang kedua kita dapatkan bahwa dengan menambahkan amonia maupun nitrat ke dalam biochar, kita dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara di dalam biochar. Dan ini mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil dari tanaman jagung. Ini juga sudah dibuktikan oleh penelitian lain oleh Pandit tahun 2011 ya. Silakan coba dibaca, ini ada judulnya Biochar from Contiki Flame, Curtain and Other Plants, Effect of Nutrient Enrichment and Kiln Type on Crop Yield and Soil Chemistry. Silakan dibaca. Di sini nanti mungkin saudara bisa membandingkan bahwa biochar tadi juga mampu kita tingkatkan unsur haranya sehingga lebih memberikan efek positif bagi pertumbuhan dan hasil dari tanaman. Nah, kita lihat sekarang bagaimana efisiensinya. Ya. Kita lihat di sini, ternyata tingkat efisiensi pemupukannya itu lebih tinggi di sini di biochar yang mendapatkan amonia. Kenapa lebih tinggi? Artinya lebih tinggi itu ketika kita berikan pupuk, misalkan kita berikan 100 kg pupuk, ya, ternyata 100 kg pupuk tadi, urea misalkan ya, 100 kg urea ini semuanya diserap oleh tanaman. Itu berarti dia efektif. Semakin tinggi nilai efisiensinya, berarti semakin banyak unsur hara yang diserap oleh tanaman. Nah, di sini tidak heran ya bahwa biochar yang diberkaya amonia itu serapan nitrogennya sangat tinggi sekali, sehingga pertumbuhan dan hasil dari tanaman jagung tadi juga lebih tinggi, lebih bagus. Oke, jadi ya tadi disampaikan bahwa hasilnya tadi itu lebih bagus pada tanaman yang mendapatkan biochar dibandingkan tanaman yang tanpa biochar. Ya. Kemudian biochar yang diperkaya amonia ini lebih cocok sebagai slow release fertilizer, ya, artinya adalah pupuk yang melepaskan unsur hara dengan waktu yang lambat, ya, pada tanah-tanah asam dan tanah netral. Dan kita lihat bahwa biochar ini tadi kita berikan sebenarnya di tahun kedua. Jadi pengaruhnya di tahun kedua itu juga masih bagus. Nah, sehingga yang dibandingkan yang pertama tadi, penelitian pertama tadi jaraknya 4 tahun, yang ini jaraknya hanya 2 tahun. Oke. Ya. Baik, mungkin sampai sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Apa cukup jelas sudah penjelasannya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, terakhir ya, sebelum untuk tugasnya, sebentar saya. Oke, tugasnya ya, jadi ada 2, sudah terlihat ya di sini ya di Google Classroom. Yang pertama adalah silakan menuliskan pertanyaan mengenai aplikasi biochar yang belum dipahami, ya. Dan yang kedua adalah menjawab pertanyaan yang ada di Google Form-nya. Oke, yang nomor 1 ini seperti kemarin, jadi nanti di-upload saja pertanyaannya atau ditulis di komentar kelas boleh. Mungkin lebih mudah ditulis di komentar kelas ya. Jadi saya tulis ini, silakan memberikan pertanyaan yang belum dipahami terkait aplikasi biochar di lahan pertanian. Oke, ini yang pertama ya. Silakan nanti menuliskan di komentar kelas pertanyaan-pertanyaan. Nanti akan saya rangkum dan saya jawab sebelum kuliah nanti hari Kamis ya, kuliahnya ya. Ya, Pak. Ya, oke. Dan yang kedua adalah menjawab yang ada di dalam. Ya, Pak. Yang tugas kedua menjawab pertanyaan ini. Jadi ada 3 pertanyaan ya.
Seperti biasa ada nama, NIM. Nah, ada 3 pertanyaan, silakan saudara jawab sesuai dengan penjelasan yang saya berikan tadi. Ya, jawab sedetail-detailnya supaya nanti nilainya juga lebih bagus. Jangan lupa nanti dikirim ya. Kalau sudah semua, terus baru klik kirim. Oke, Pak. Oke. Nah, ini paling lambat adalah tanggal 3 Desember, berarti hari Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Silakan dikerjakan sebaik mungkin. Nah, nanti kita bahas di pertemuan hari Kamis. Kita kuliah hari Kamis ya, mohon maaf ya. Kamis, Pak. Iya, Kamis ya, betul ya. Oke, ya. Iya, Pak, hari Kamis. Oke. Baik, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan terakhir mungkin? Oke, kalau tidak ada, berarti saya akhiri dulu kuliah untuk sore hari ini. Terima kasih ya yang sudah bergabung ya. Terima kasih, Pak. Mungkin tadi ada yang koneksinya belum jelas, nanti silakan pertanyaan aja di dalam Google Classroom ya, nanti akan saya jawab untuk itunya. Baik, Terima kasih, Pak. Sehat selalu, tetap ikuti protokol kesehatan ya, memakai masker, kalau keluar mencuci tangan dengan bersih, kemudian hindari bepergian kalau memang lagi kurang enak badan atau sakit ya. Semoga kita cepat melalui pandemi ini. Nanti kita bertemu lagi hari Kamis minggu depan. Kamis ini, bukan Kamis minggu depan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Gandur.